Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syara Paridi dalam acara podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas bagaimana menggali dan mengawasi pendapatan daerah. Sebagaimana kita ketahui, pendapatan daerah merupakan darah dari roda pembangunan. Untuk itu perlu diawasi agar penggunaannya tepat sasaran. Selain itu juga perlu kita menggali pendapatan baru agar roda pembangunan di Kabupaten Tangerang bisa lebih cepat lagi akselerasinya. Untuk membahas itu telah hadir bersama kita Bapak Awe Maulana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Pak Awe Maulana ini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Tangerang yang tentunya membidangi bidang pendapatan daerah. Untuk agar bagaimana pendapatan daerah itu bisa berakselerasi dengan roda pembangunan dan bagaimana pengawasan anggota dewan, kita akan membahasnya bersama Pak Awe. Pak Awe, sebelumnya saya ingin tanya sama Pak Awe ini. Ya. Saya lama tahu Pak Awe, tapi nama asli Awe-nya itu apa ya? Lebih populer aja Pak Awe, Pak Awe. Ya, itu memang itu udah sekian orang yang bertanya. Sekian ribu konstituen lah yang memang dari orang tuanya disebutnya Awe Maulana itu. Oh, gitu aja ya. Ya. Saya pikir ada singkatan lain begitu. Itu nama berkah. Nama berkah ya. Berkahnya itu. Pak Awe, sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya kalau pendapatan daerah Kabupaten Tangerang itu sumbernya dari mana saja sih Pak Awe sebenarnya? Mungkin banyak pemirsa kita yang belum tahu pendapatan dari mana aja sih, apa dari pajak saja atau apa-apa gitu. Ya, baik. Nah, kalau pendapatan daerah asli daerah Ya. Asli daerah kan yang jelas terdiri dari pajak dan retribusi. Nah, pajak dan retribusi itu kalau pajak kan sesuai dengan undang-undang. Ya, kalau yang di kita ini ada berapa pajak yang kewenangan kita, di antaranya pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak PBB, lalu lagi BPHTB, lalu pajak reklame ya. Restribusi sama. Dari bagaimana restribusi itu ada berapa juga, tepi jalan, itu kan restribusi jasa umum, dari rumah sakit itu lah. Nah itulah yang restribusi itu andalan kita sebenarnya daripada pembangunan PAD itu sebenarnya paling banyak itu dari pajak gitu kan, selain dari bagi hasil antar daerah gitu. Nah, itu. Jadi ada dua kategori ya, pajak dari pajak dan retribusi. Pajak itu komponennya banyak lagi ya, ada A, B, C, D ya. Kalau retribusi cuma tok retribusi Pak ya. Ya, ada pelayanan tepi jalan dan jasa umum itu banyak lah itu daripada nanti ada dari pelelangan ikan itu banyak lah itu dari komponen yang paling nanti di bawah. Nah, kalau pendapatan daerah asli daerah dengan pendapatan APBD itu bedanya di mana tuh Pak? Kalau asli daerah itu memang yang kita yang mungut dari daerah. Dari daerah ya. Pendapatan APBD kita kan ada dana DAK gitu kan. Dari dana transfer dari pusat gitu kan. Masuk dana transfer dari provinsi bagi hasil ya. Yang akan kita gunakan gitu kan. Yang kita gunakan melalui DAK atau DAU kan, DAK itu kan ada DAU dari dana fisik dan dana infrastruktur itu kan. Nah itulah yang sekarang ini kita bersyukur alhamdulillah hampir di atas 6 lah gitu. 6 triliun ya. Untuk APBD kita gitu kan, APBD kita. Kalau pendapatan asli kita ya bersyukur kita sudah mencapai di atas 2 triliun ya. Ya 2 triliun. Jadi komposisinya masih transfer dari pusat berbentuk DAK dan DAU ya. Ya. Nah, ini Pak Awe, bagaimana pengawasannya? Karena kan pendapatan ini kan lumayan besar nih. Ya. Ada 2 triliun dari pendapatan yang asli daerah. Ya. Artinya kalau mungkin DAK DAU mah kita udah nggak pusing lah, karena memang sudah pasti dan daftarnya sudah jelas, peruntukannya sudah jelas. Nah, kalau dari pendapatan asli daerah ini kan perlu diawasi. Betul. Bagaimana cara mengawasinya? Karena kan bukan tidak mungkin banyak uang yang bercecer, banyak juga yang nguap, banyak. Nah, bagaimana mengawasinya nih Pak? Ya mengawasinya kita sudah ada mekanisme ya kan? Hampir setiap
setahun tuh ada 3 kali kita pengawasan. Pengawasan ya. Triwulan pertama, kedua, ketiga, dan ada triwulan keempat. Itu kita awasin terus. Awasin terus ya. Bagaimana pencapaian gitu kan. Kita sesuai dengan fungsinya lah gitu. Kita kebetulan memang di Komisi 3 kan bidang anggaran keuangan ya, kita mengawasi seberapa persen di setiap triwulan itu sudah mencapai gitu kan, yang sudah kita targetkan bersama antara tim TAPD kabupaten dan tim TAPD daripada DPR. Itu yang kita sudah setiap tahun kita sudah lakukan. Nah, ada nggak Pak indikasi-indikasi kebocoran atau bagaimana begitu? Bagaimana mengawasi menutup indikasi-indikasi seperti itu oleh pengawasan oleh dewannya Pak? Ya, kalau kebocoran itu pasti ada lah. Pasti gitu, ada ya. Tapi minimal kita dengan adanya namanya koordinasi pengawasan yang hampir setiap triwulan kita melakukan itu ya kan, kita akan memberikan saran-saran juga, ide-ide gitu kan. Terutama sekarang kita sudah zaman canggih. Sekarang kita usahakan bagaimana tidak ada tatap muka kan, antara si wajib pajak dengan yang nanti yang mengurusi pajaknya itu kan. Itu kalau sebisa mungkin kita langsung ke transfer atau langsung si yang wajib pajak kan langsung bayar ke bank gitu kan. Baik itu pajak, baik itu retribusi. Itu yang kita pengawasan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran. Itu yang pengawasan. Ya, di samping SDM-nya harus kita awasin terus gitu kan, bagaimana dia setiap tahunnya harus memang ada pendidikan terus untuk bagaimana bidang itu dia bisa mengawasi itu. Beberapa hari lalu saya baca di media massa ya. Pak Awe berencana memanggil sebuah dinas karena ada laporan menguap atau tidak sesuai prosedur. Ini kan berarti salah satu bentuk pengawasan kan Pak. Apakah itu juga dilakukan tidak hanya di ini tapi mungkin di semua lini atau bagaimana Pak? Atau semua anggota dewan juga? Iya, biasanya semua anggota dewan itu ketika ada pengaduan dari masyarakat gitu kan, memang kewajiban harus menyampaikan itu pada dinas yang terkait itu kan. Kita mengklarifikasi apakah benar pengaduan itu kan. Kalau benar gitu, di mana salahnya, ayo kita perbaiki gitu kan. Ya manusia tempat salah lah, tapi jangan buat alasan juga gitu. Bagaimana yang harus kita lakukan itu kan. Jadi kalau ketika ada pengaduan dari masyarakat, wajib kita harus tangani itu kan. Maka yang kita harus kebenarannya, maka kita wajib panggil dinas yang terkait. Kan kalau kita berandai-andai kan salah itu kan. Untuk meng-cross check Pak ya. Untuk meng-cross check apakah benar itu terjadi gitu. Di mana nguapnya kan. Ya kita tahu lah. Kemarin saya diwawancara sama Tangerang Express itu kan, ya kan. Saudara Jaki yang pada intinya itu memang ada di masa bawah itu kan, bahwasanya ada penarikan sampah nggak sesuai gitu kan. Nariknya berapa, yang di situ berapa gitu kan. Ya memang perda kita mengatur tentang rotasi ritmenya gitu kan. Kita untuk ke tempat TPS gitu kan. Nah di samping itu kan kita melihat lah, ya kan, pada saat itu memang di penarikan sampah di bawah ini kan hanya satu connect, satu supir gitu kan. Tapi kan kenyataannya ada 4 atau 5 kan kalau di berdua pun tidak mungkin juga itu kan. Jadi itu nanti kita panggil itu berapa kita mencari sinkronisasi gitu kan. Kalau memang ada kebocoran di mana hayo gitu kan. Kita perbaiki kebocoran itu. Dan dalam hal ini kalau pajak mungkin tidak terlalu ngejelimet Pak ya, karena memang aturannya dan tarifnya sudah jelas ya. Kadang-kadang retribusi ini yang kadang-kadang suka menguap tidak jelas itu Pak ya. Ya, soal menguap tidak menguapnya itu kan itu hanya penafsiran ceritanya pada ini kan. Kalau pajak itu yang jelas kita tinggal mengambil saja. Ya kan? Mengambil ya misalnya pajak restoran, ya kan tinggal pengusahanya gitu kan. Kalau retribusi kan sebenarnya kita harus bertanggung jawab juga. Beda dengan pajak. Retribusi kan kita harus menyiapkan tempat, lokasinya gitu kan. Ada modal di situ. Iya, ada modal pemerintah daerah gitu kan. Gitu kan. Misalnya kendaraannya harus fit gitu kan. Tempat pembuangan sampah, tempat pembuangannya harus memang memadai gitu kan. Si penariknya gitu kan. Mereka pun harus dimanusiakan kan gitu kan. Jadi beda nih kalau retribusi dengan yang namanya pajak. Makanya itu tadi gitu kan, kita harus pelan-pelan lah gitu, kita pelan-pelan gitu untuk membangun Kabupaten Tangerang itu. Nah, Pak Awe, setiap tahun pendapatan asli daerah kita terus meningkat ya. Alhamdulillah. Bapak melihatnya bagaimana ini? Sebuah yang positif atau apa dari peningkatan APBD ini? Ya, jelasnya positif lah. Positif ya. Bagaimana kan memang kita melihat pembangunan kan
berjalan terus, kan berjalan terus gitu kan. Masyarakat juga memang diedukasi bagaimana secara memudahkan gitu kan. Cara membayar pajaknya bagaimana harus dimudahkan gitu kan. Kita harus jemput bola kan gitu kan. Kita harus jemput bola gitu kan. Yang banyaklah cara-cara yang sudah dilakukan gitu kan. Agar memang yang potensi wajib pajak ini harus setiap tahun harus kita gali terus. Iya. Pembangunan kita lihat luar biasa lah. Apalagi sekarang adanya daerah PIK itu kan, bagaimana itu pajak daerah kita harus bisa masuk ke sana dulu, kita permisi dulu dengan yang punya wilayah di sana kan, bagaimana caranya agar potensi pajak itu bisa kita tingkatkan terus gitu kan. Makanya saya bilang kenapa harus peningkatan harus itu tadi, ya kan pembangunan berjalan terus, maka otomatis wajib pajak baru nih harus kita cari terus gitu kan. Kita cari terus, jangan kita lengah lah gitu kan, kita harus siap mencari itu ya, karena kita sepakat setiap tahun dengan tim TAPD dari pemerintah Kabupaten Tangerang, tim TAPD dari DPRD, itu kita sepakat berapa sih sanggupnya naik gitu kan. Ketika sepakat ya kita lihat begitu perjalanannya ini pembangunan berjalan terus, APBD-nya yang kita sepakat tentang meningkat, maka kita kasih nanti tahun yang akan datang di perubahan misalnya gitu kan, kita tingkatkan gitu kan. Itu bagus ya. Kita tahu bersama lah bagaimana kabupaten sekarang itu kan sudah luar biasa besar pembangunan. Artinya potensi 6 triliun bisa naik lagi mungkin Pak ya? Bisa mencapai 8 lah. Bisa 8 ya. Apalagi nanti kalau ada di 2024 visi dan misi bupati yang baru nanti misalnya sampai 2029 bisa mencapai itu 8 atau lebih lah bisa itu. Yang penting itu tadi. Apa indikatornya Pak bisa Bapak yakin bisa naik 6 dari 6 ke 8 itu tinggi tuh Pak, 2 triliun. Betul, ya kan. Ya contohnya kita lah. Di zaman kepemimpinan beliau Pak Jaki gitu kan. Dari mulai kemarin APBD kita berapa, sekarang sudah mencapai di angka 6 gitu kan, ya kan. Target saya dulu sebenarnya sih 8. Beliau itu kan, beliau 8 kan ada Covid kemarin itu. Ada Covid gitu kan. Beliau itu waktu beliau dilantik gitu kan, kita bicara aja nih untuk kedua kalinya. Bang, saya bilang mudah-mudahan nanti bisa 8 lah gitu. Ya. Kalau lebih pun nggak jadi masalah gitu kan. Yang penting memang potensi itu harus kita gali terus. Nah, sekarang bersyukur kan, begitu ada Covid kan kita masih Kabupaten Tangerang masih survive ya. Terus. Akhirnya kita mencapai 6 lebih lah gitu kan. Ya kan. Ya mudah-mudahan lah. Insya Allah gitu kan. Kita harus optimis lah. Gitu. Optimis kan. Pembangunan yang sekarang udah pesat, di samping itu memang wajib pajak nih udah sadar ya. Sadar gunanya membayar apa tuh. Sebenarnya kalau wajib pajak ini dibayar gitu kan, tinggal kita ambil saja gitu kan, untuk menggali pembangunan yang ada di Kabupaten Tangerang itu. Itu pada intinya. Artinya potensi pendapatan kita dengan banyaknya pembangunan berkorelasi ya. Iya. Banyaknya pembangunan, banyak juga pajak yang pada akhirnya pajak yang kita dapat ini kembali lagi ke pembangunan begitu. Betul. Jadi memang berputar di situ Pak ya. Nah, menurut Bapak yang potensi pajak dan retribusi mana yang masih bisa kita terus dorong sampai ya gaspol lah begitu Pak? Ya bagaimanapun yang kita melihat potensi yang hampir setiap tahun signifikan ini adalah BPHTP. BPHTP ya. Apa yang kita melihat sekarang di PIK itu kan, dan banyak pembangunan itu kan, nah disitulah gitu kan. Sekarang saja sudah bersyukur alhamdulillah kan. Sudah mencapai BPHTP sudah mencapai di atas 1 T lebih itu kan luar biasa itu kan. Nah di samping juga memang tadi bagi hasil dari antar daerah gitu hampir 700 gitu kan. Nah potensi kita yang paling primadona adalah BPHTP, terus lalu lagi tadi ada namanya PBB. Yang kita hampir 490, mungkin sekarang sudah tahun 2002 selesai mungkin sudah mencapai di atas 500 miliar gitu kan. Ditambah juga dengan restoran yang luar biasa, ini kan sudah hampir 300 lebih lah, 350 lebih restoran gitu kan. Itu ya dengan itu. Makanya saya bilang tadi kalau memang kita mencari wajib pajak baru ini kita kan mustahil lah gitu. Yang tadi dibilang itu bisa optimis di angka lebih 8 tuh bisa lah. Bisa gitu, ya. Yang penting itu tadi gitu kan. Perkembangan harus berjalan terus. Nggak mungkin kita mundur. Pasti akan maju ke depan. Naiknya pendapatan pajak, apakah ini menunjukkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Tangerang, Pak? Apa mungkin itu salah satu indikasinya atau bagaimana? Ya. Karena kalau orang nggak percaya, ngapain bayar pajak lah kan gitu kan? Betul. Iya betul. Di samping itu memang yang jelas itulah manfaatnya banyak. Makanya masyarakat mau membayar pajak, masyarakat banyak. Manfaatnya banyak. Lihat bagaimana Pak Tudur
pembangunan yang sudah dilakukan kan. Baik pelayanan dasar itu yang perlu kan 3, pendidikan, kesehatan, dengan infrastruktur itu kan. Bagaimana gitu kepuasan masyarakatnya sudah mulai sedikit agak puas lah gitu kan dengan kinerja yang sekarang gitu. Makanya orang mau bayar pajak pun harus dia pasti taat lah gitu kan. Di samping kemudahan. Kan sekarang kan orang ini kan maunya mudah gitu. Mudah ya. Sambil duduk bayar pajak pun bisa gitu kan dengan cara bagaimana. Pengusaha kan maunya gitu kan. Iya. Begitu. Nah, makanya saya yakin lah itu kan. Sekarang yakin lah. Kedepannya mungkin lebih canggih lagi lah. Mungkin dari dinas yang terkait mempunyai suatu ide-ide lah gitu. Bagaimana memanjakan. Ya kan? Memanjakan si pengusaha-pengusaha itu wajib pajak itu dia enjoy untuk melakukan itu usahanya gitu. Jadi mudah membayarnya, juga percaya karena ada hasilnya kan begitu Pak. Ya. Nah ini tapi saya beberapa minggu yang lalu juga saya mendengar bahwa pajak bagi hasil dari provinsi Kabupaten Tangerang cuma dapat 5 miliar, sementara Serang, Kabupaten Serang, entah Kabupaten Serang, entah Kota Serang itu dapat 25 miliar. Bagaimana ini Pak? Ya kalau udah itu kan itu kewenangan dari provinsi. Ya, mereka punya hitungan sendiri ya. Punya pilihan sendiri lah gitu kan. Punya pilihan sendiri gitu kan. Nah, kalau kami sih sebagai anggota dewan kan hanya mengimbau saja pada rekan-rekan kami yang di atas itu. Kami kan punya teman-teman kami yang ada di perwakilan di atas, provinsi ya. Mereka juga bisa memperhatikan daerahnya gitu kan. Ya, hanya sebatas itu aja. Hanya sebatas itu ya. Sekarang ini saya mau tahu Pak, gimana sih sekarang koordinasi antara anggota Komisi 3 yang membawa pendapatan dengan TAPD itu bagaimana sih? Koordinasinya apa? Bagus atau bagaimana apa? Kita kan kadang-kadang ingin tahu nih, apa sih kinerja Dewan terhadap pendapatan terhadap pembangunan karena ini stakeholder porsi TAPD, koordinasi bagaimana itu koordinasinya? Koordinasi tadi saya bilang tadi tiap 3 bulan sekali kan kita melakukan koordinasi. Yang penting ketika setiap kita koordinasi mereka evaluasi, ya kita memberikan saran. Sebaiknya seperti ini. Tapi alhamdulillah setiap tahun tuh pokoknya kan ada kenaikan terus, kan? Kenaikan terus kecuali pada saat setahun ini kalah dengan tahun kemarin, itu barulah gitu. Tapi kenyataannya memang ketika kita meriksa bersalah itu kan walaupun nggak semua dilakukan, tapi minimal ya sudah ada peningkatan terus. Hampir setiap tahun progresnya bagus terus. Ya. Kalau kurang kita jewer aja Pak ya. Ya itu. Wajar lah itu. Karena kita kan fungsi kita sebagai pengawasan. Betul, ya. Memang harus itu terus, kita harus bawel terus gitu kan. Emang dikasih amanah ya kita harus bawel. Wajar kalau kita galak dikit ya Pak ya. Emang kewajiban. Gitu. Nah Pak, potensi yang besar di sini kan kita ngeliat ada PIK, kemudian ada bandara. Ini sudah maksimal belum diambil retribusinya atau pajaknya Pak oleh kita? Dan banyak kan di wilayah-wilayah spot-spot seperti itu, misalkan daerah Sumarekon, daerah mana yang tempat-tempat hal seperti itu kan masih banyak. Sudah maksimal atau mungkin bisa ditingkatkan lagi? Ya, bagi kami sebagai anggota dewan tuh tidak ada yang maksimal. Harus terus ya. Harus terus gitu Pak. Harus terus selama itu masih bisa. Ya kan masih bisa kita gali terus potensi pajak gitu. Misalnya di bandara, ya salah satu koordinasi dengan pihak otoritas bandara, bagaimana dia bisa di sana gitu, bagaimana pajaknya terutama pajak reklame itu kan gimana itu bisa ke pemerintah Kabupaten Tangerang gitu kan. Ya kita tahu lah kan kita harus menghormati juga wilayah mereka. Kita juga kepikir sama bagaimana koordinasi dengan pengusaha yang di sana yang mempunyai kawasan di sana kita koordinasi. Bisakah kita masuk gitu kan? Kita masuk, kita cari potensi-potensi yang ada itu ya kita berikan suatu namanya wajib pajak baru lah gitu kan. Kan sebenarnya kalau pajak itu kita mencari wajib pajak baru. Ini kan yang sudah ada ditambah lagi kan pasti kan wajib pajak itu kan pasti berubah ada penambah terus gitu kan. Nah itu yang kita gali itu potensi. Kan selama masih pembangunan, selama ekonomi masih berputar terus, pasti potensi pajak pasti berjalan terus. Pasti berjalan terus, nggak mungkin stuck lah gitu kan. Nah, puas nggak puas ya kita sebagai wakil rakyat merasa harus terus saja. Harus gitu kan. Suka tidak suka mereka juga harus kita genjot harus, ya. Memang gitu sahabat. Ya kita diberi amanah memang suruh mengawasi mereka gitu bekerja dengan baik gitu kan. Nah Pak, tahun depan. Sekarang kan 6 triliun. Tahun depan bisa naik berapa kira-kira Pak untuk APBD kita Pak? Ya kita lihat perkembangan. Perkembangan nanti kan kita sudah berjalan nih. Kan kemarin baru kita evaluasi di triwulan pertama. Nanti begitu mau triwulan 2 kita evaluasi lagi, kita melihat perkembangan yang kita sudah targetkan gitu kan.
misalnya kita targetkan suatu SKPD kan berapa miliar, ternyata di pertengahan tahun ini sudah mencapai di atas 60. Nah, berarti kan harus ada. Kalau mereka misalnya kita targetkan di atas ini, tahu baru triwulan kedua dia baru mencapai 30, ini ada apa? Kan gitu kan? Apa salahnya di mana kan gitu kan? Kan itu yang harus kita itu koreksi terus gitu kan. Ya. Jadi itu kondisinya. Jadi memang masih bisa naik untuk tahun depan sampai 7 Pak, masih bisa kira-kira itu. Ya itulah kita lihat Masih. Tapi kalau ngelihat dari potensinya, ada kenaikan kan baru ya. beberapa bulan nih. Kan baru Januari, Februari, Maret gitu kan. Baru nih kan. Kita tidak masalah baru triwulan pertama. Nanti kita triwulan kedua baru kita lihat potensi itu kan. Ya. Tapi saya yakin lah. Tapi berdasarkan pengalaman ya. Ya, pengalaman saya yakin yang SKPD itu nggak pernah turun, pasti naik terus gitu kan. Ya kan. Kalau pajak itu biasanya naik terus gitu kan. Kalau retribusi kira-kira bagaimana Pak? Retribusi juga ya itu tadi tergantung lagi itu kan. Tergantung lagi ya. Misalnya katanya kan, misalnya satu contoh lah itu retribusi tentang parkir tepi jalan yang disorotin masyarakat tuh katanya tuh cuma hanya di 125 juta gitu kan. Ya memang kita kan harus menyiapkan tempat itu kan. Iya. Kan? Tapi kalau pajak parkirnya kan di atas 40 miliar. Kan beda lagi itu. Beda kan. lagi Kan pajaknya dengan retribusinya beda ya. lagi itu kan, mereka niatnya pokoknya parkir aja gitu. Kalau kita misalnya ya kan kita hiring juga kan dengan dinas terkait. Misalnya di apa kita ambil kan bukan wewenang kita itu. Itu kan tempatnya itu emang punya apa? Ya kan atau Indomat. Kan kalau kita mau ngambil retribusi kan kita harus menyiapkan tempat. Betul kan? Sesuatu itu kita tempatin baru kita ambil retribusinya. Ya kan? Masa kalau nggak nyimpen tempat kita ambil retribusi dari mana kan? Iya, itulah gitu. Dasar hukumnya nggak ada ya. Dasar hukumnya ada. Iya, kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu tuh Pak. Betul. Bahwa ini parkir banyak sekali kok cuma sekian gitu. Betul. Mungkin ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat agar tidak ada prasangka yang negatif begitu Pak. Nah, Pak Awe melihat kinerja dari tiap instansi untuk terutama yang dinas penghasil ya. Bagaimana apresiasi Pak Awe terhadap kinerja mereka? Ya, kalau kita kan hanya pendapatan. Jadi ketika mereka sudah melebihi target, berarti kan kita angkat luar biasa gitu angkat kan. jempol ya. Kesepakatan yang kita sepakatan misalnya di angka contoh lah di angka 5 miliar misalkan. Ternyata dia sudah mencapai di atas 5 lebih. Terus kalau kita bilang kurang baik di mana kurang baik? Kita kan harus penilaiannya objektif juga gitu kan. Ya, makanya yang selama itu mereka pun sama. Ketika mereka tidak mencapai, mereka lapor gitu. Pak, kami tidak mencapai target yang dikirakan, kurang sekian Pak, karena kendalanya ini gitu kan. Jadi saling ada keterbukaan. Ya. Keterbukaan gitu. Dengan begitu kita sama-sama nyaman dalam tanda kutip ya Pak. Betul. Kalau kita sih maunya Dewan mau naik semua gitu. Terus ya. Masyarakat mau semua gitu kan. Gitu. Tapi kan kita harus tahu juga gitu kan. Kendala itu pasti ada aja lah gitu. Iya. Ya namanya juga di lapangan ya. Betul. Tidak hanya soal tenaga, tapi juga mungkin tempat dan sebagainya. Pak Awe, ada closing statement untuk masyarakat atau kepada dinas terkait bagaimana agar pendapatan kita bisa lebih meningkat, kinerjanya bagaimana? Ada closing statement buat dari Bapak? Iya, yang pada intinya kepada masyarakat yang paling intinya adalah mari kita taati bayar pajak. Ya, karena itu memang satu kemustahilan kalau itu tidak membayar, karena bagaimanapun pembangunan itu harus melalui pajak. Tempat kita yang dibangun Kabupaten Tangerang melalui pajak gitu kan, hasil pajak kan. Saya berharap, tapi saya lihat masyarakat memang sekali lagi itu kan luar biasa lah gitu kan. Dicontohkan ada berapa sekali itu peningkatan terus gitu kan. Dan karena kemarin diuji dengan pandemi Covid itu yang kita ujiannya itu kan. Ujian 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya. Iya, tapi Kabupaten Tangerang masih survive gitu kan. Pembangunan masih tetap berjalan kan. Masih berjalan, kita menangani yang Covid juga masih kita bisa melakukan itu kan. Bersyukur alhamdulillah gitu. Tapi sekali lagi kepada pemerintah daerah juga jangan terlalu puas. Harus ditingkatkan lagi kinerjanya. Kami juga sama lah. Kami akan melakukan pengawasan terus lah. Yang pada intinya kita saling berkoordinasi sehingga yang ujung-ujungnya masyarakat bisa menikmati pembangunan itu. Itu mungkin. Dan yakinlah bahwa Komisi 3 selalu mengawasi itu. Siap, harus kewajiban. Ya, kita sudah kasih amanah gitu. Ya, amanah itu kan nggak buat main-main gitu kan. Pertanggungjawaban kita main di atas gitu kan. Ya, insya Allah Komisi 3 ini kan masih tetap akan melakukan pengawasan itu kan. Walaupun apapun ya Pak ya, risikonya harus tetap diawasi. Ya wajar lah gitu kan. Terima kasih Pak Awe sudah banyak nih informasi yang kita serap
Siap. Sayang waktu yang disediakan juga cuma sedikit. Mungkin kita nanti akan bicara lebih panjang lagi terkait Amin. berbagai macam hal terkait dengan kinerja Komisi 3. Sahabat aspirasi, sudah banyak informasi yang kita serap. Semoga apa yang dipaparkan Pak Awe bisa memberikan informasi kita dan bermanfaat bagi kita semua. Ingat, jaring aspirasi, dorong realisasi dan awasi. Terima kasih.